Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Purnamasari dari kelas 5F Prodi Manajemen S1. Di sini saya ingin membahas mengenai kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 2 November tahun 2020. Dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki 1187 halaman dan mencakup banyak sektor, undang-undang ini disebut juga sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia. Yang dimana deforestasi di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penebangan hutan. Adapun istilah lain dari deforestasi adalah penggundulan hutan yang biasanya dilakukan untuk mengubah fungsi lahan menjadi fungsi lain seperti pertanian, peternakan, ataupun pemukiman. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai beberapa kontroversi. Yang pertama, perubahan halaman. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, draft Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki halaman sebanyak 905 halaman. Namun, Wakil Ketua Balik DPR, Ahmad Baidowi, mengungkapkan bahwa draft yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 adalah draft yang memiliki substansi seperti naskah final Undang-Undang Cipta Kerja setebal 1035 halaman. Dan yang kedua, disahkan secara tergesa-gesa. Pada rapat pengambilan keputusan tingkat 1 pada Sabtu 3 Oktober tahun 2020 hingga tengah malam, Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan yang ketiga, memancing demo dari berbagai pihak. Undang-Undang Cipta Kerja ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, baik dari akademisi, organisasi, masyarakat, mahasiswa, hingga kalangan buruh. Dan yang keempat, Undang-Undang Cipta Kerja ini ditolak oleh pemerintah daerah. Selain mahasiswa dan serikat buruh, beberapa pemimpin daerah juga turut memberikan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kelima, Undang-Undang Cipta Kerja ini ditekan 3 hari lebih cepat oleh Kepala Negara dengan menandatangani sekaligus mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini secepat 3 hari. Dan yang keenam, hilangnya pasal 5. Dari yang sudah saya kaji sebagai mahasiswa manajemen bahwa terdapat dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini baik secara negatif maupun secara positif. Di balik kontroversinya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat dampak positif seperti mendorong kemajuan ekonomi dalam suatu negara atau menambah lapangan kerja. Karena pengusaha diberikan kemudahan untuk berinvestasi dan Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai dapat menjadi senjata bagi Indonesia untuk negara yang kompetitif dalam dunia ekonomi. Adapun hal yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi kontroversi karena adanya dampak negatif yang akan dirasakan seperti hilangnya upah minimum, jam kerja eksploitatif karena upah dihitung berdasarkan jam kerja, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena menghilangkan syarat izin lingkungan. Dan untuk tenaga kerja wanita, cuti haid, melahirkan, dan keguguran tidak lagi dianggap. Oleh karenanya, hal itu tidak akan diberikan kompensasi. Cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.